Oke, langsung saja berikut adalah 7 makanan khas kita orang Batak atau makanan khas di kita orang Sumatera Utara. Aduh, Horas. Wih, kita buka dulu nih. Aduh. Baru kelihatan kan? Horas Matu Sudehita Salhutna. Selamat datang di channel YouTube Aku Batak, channel YouTube-nya kita orang Batak. Berhubung karena masih PSBB, tadi para dongan melihat ini kita kalau kemana-mana harus pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker. Mau masker apapun itu, masker kain, masker apa, semua pokoknya pakai masker. Tiap mau kemana-mana pakai masker. Dan kalau bisa, kalau nggak ada penting-penting banget, jangan kemana-mana, stay at home aja. Ikon di Jabu ya. Ikuti anjuran pemerintah dan jangan lupa sering-seringlah cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada atau kita tidak menjumpai air mengalir pakai sabun, bisa pakai hand sanitizer ya. Hand sanitizer. Cuci tangan. Biar kita terhindar dari virus corona. Corona. Pusing kita dibikin corona. Mudah-mudahan wabah ini, masalah ini itu bisa segera selesai. Corona bisa cepat pergi dari Indonesia. Sebelum kita lanjut nih ya, para dongan sudah subscribe? Udah? Yang belum subscribe, cepet subscribe, like, nyalakan loncengnya. Jangan lupa nanti setelah nonton video ini, para dongan harus bagikan video ini ke teman-teman, ke saudara-saudara kita yang lainnya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lainnya, akadongan yang lainnya, para dongan yang lainnya, itu mengetahui informasi-informasi yang kita bagikan di video ini. Oke, sudah subscribe di channel YouTube ini. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar tentang budaya kita, tentang budaya Batak tentunya. Nanti ada banyak informasi-informasi yang kita bagikan seputar budaya, bahkan bukan hanya seputar budaya saja. Ada informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan kita orang Batak yang akan kita bagikan di channel YouTube ini. Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk, kita akan bagi informasi tentang apa nih? Saya akan bagikan informasi yang pastinya akan membuat para dongan ngiler. Kita udah berapa lama ini PSBB ini ya? Sampai dengan kita syuting video ini kurang lebih ada 4 minggu ya kali ya, benar nggak? 3-4 minggu lah kita WFA, kita di rumah saja, stay at home. Artinya kita udah kangen pesta, sudah kangen makanan-makanan Batak, sudah kangen pergi ke Lapo, sudah kangen apa lagi? Udah kangen ya. Nah, oleh sebab itu saya pastikan para dongan akan ngiler nih ngelihat makanan-makanan khas Batak, makanan-makanan khas Sumatera Utara yang akan kita infokan sebentar lagi. Oke, langsung saja berikut adalah 7 makanan khas kita orang Batak atau makanan khas di kita orang Sumatera Utara. Ya, berikut kita akan bagikan 7 makanan yang merupakan ciri khas dari kita orang Batak atau terkenal di Sumatera Utara. Ya, langsung saja. Yang pertama, ikon di Botoho, Dalini Horbo. Dalini Horbo tepatnya itu berasal dari Tapanuli. Dalini Horbo berarti susu kerbau. Dali berarti susu dan Horbo itu kerbau. Susu kerbau jadinya ya. Dalini Horbo itu susu kerbau. Nah, itu Dalini Horbo ini menjadi makanan suku Batak sejak dari dulu. Susu diperas dari induk kerbau yang tengah menyusui. Ya, kalau nggak menyusui dari mana susunya? Oke, lanjut. Biasanya susu diambil hingga waktu 5 bulan hingga kualitas susunya menurun. Itu per hari produksi susu dari satu induk itu sekitar 2 liter. Wow, cukup banyak ya. Terus susu itu kemudian dalam hidangan khas Batak diolah kembali. Susu dimasak dengan beberapa bahan, terus disajikan seperti bubur. Susu segar dicampur terlebih dahulu dengan ekstra nanas. Setelah itu baru dimasak hingga mengental. Wah, jadi gitu para dongan penjelasannya. Dalini Horbo itu atau nama lainnya susu Horbo ya. Itu tadi informasi tentang Dalini Horbo atau susu Horbo, susu kerbau ya. Dan informasi teman-teman ketahui juga, para dongan ketahui susu Horbo itu istilah lainnya kejunya orang Batak. Wah, ini jangan-jangan orang Eropa ini inspirasi keju itu dari orang Batak ini. Gara-gara ngelihat susu Horbo, wah, terus tercetus ide lagi, dikembangkan, jadilah keju. Bisa jadi dong, bener nggak? Gitu kan? Ya, tapi kita harus bangga di kita orang Batak ada makanan yang katanya jadi kejunya orang Batak, yaitu susu Horbo. Para dongan harus coba, mantap nih susu Horbo. Yang kedua, ikon di Botoho,
Arsik. Arsik. Jos. Itu bukan sih? Bukan ya? Hah? Oh, bukan ya? Bukan. itu dangdut itu. Arsik jos. Nah, ini arsik adalah makanan khas Batak. Arsik ini merupakan makanan Batak yang cukup melegenda. Baik, kita dengar dulu penjelasan tentang arsik nih. Di kawasan Tapanuli, wah ini lagi-lagi dari Tapanuli nih ya. Ada yang namanya arsik ikan yang dibuat menggunakan bahan dasar ikan mas atau ikan-ikan lainnya. Tapanuli yang notabene adalah kawasan pesisir, rasanya menggunakan ikan adalah salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan nilai jual ikan. Arsik sendiri yang ditemukan oleh suku Batak mempunyai nama lain yaitu ikan mas bumbu kuning karena memang dibuat dari bumbu kuning. Namun ya kalau dari bumbu hijau ya ikan mas bumbu hijau ya. Ikan mas bumbu merah. Kalau merah namanya bumbu kuning ya dibuat dari bumbu kuning ya. Nah, namun tidak hanya ikan mas saja yang dijadikan bahan utama. Karena ikan lain berupa ikan kakap, ikan kembung, bahkan ada yang memakai bahkan ada yang memakai daging babi tetap bisa menjadi pengganti ikan mas. Dalam pembuatan arsik itu memerlukan bumbu arsik yang dibuat dari perpaduan rempah-rempah seperti asam cikala dan buah kecombrang. Ada yang tahu buah kecombrang? Nanti komen ya, buah kecombrang itu apa? Itu terus dan pakai andaliman juga, andaliman. Ini ciri khas Batak banget nih, andaliman. Selain itu, untuk menciptakan warna kuning seperti namanya tadi bumbu kuning, maka diperlukan lengkuas dan serai. Nah, itu diperlukan lengkuas dan serai. Arsik ini kita sering jumpai lah dalam setiap pesta adat Batak, dalam setiap tradisi adat Batak ini pasti ada ikan arsik ya, ikan mas arsik. Apalagi dalam pesta pernikahan adat Batak ya, itu pasti ada ikan mas arsik. Biasanya deke hula-hula dari hula-hula kita itu pakai atau membawa ikan mas arsik ya. Bahkan pilihan menu di pesta pernikahan adat Batak itu pasti ada pilihan menu ikan mas arsik. Jadi ngiler nih, jadi lapar. Oke, kita masuk ke makanan yang selanjutnya. Yang ketiga, ikon di Botoho, nati nombur. Wah, nati nombur atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tombur. Nah, tombur atau nati nombur itu sama aja. Kita dengarkan penjelasannya ya. Kita lihat penjelasannya. Nati nombur merupakan olahan dari ikan yang disiram bumbu di atasnya. Wow. Sesuai dengan artinya, nama dari tombur yakni rebus. Dulunya masakan ini harus direbus dulu. Menurut cerita, para nelayan yang mengarungi samudra ingin menyantap ikan dengan cara sederhana. Sehingga saat ada ikan, mereka membakarnya, kemudian bumbunya direbus sebelum dihaluskan, baru ditaburkan ke atas ikan. Cerita inilah yang menjadi asal-usul kata tombur. Walaupun kini bumbu yang dimasak tidak direbus, melainkan ditumis. Nah, jadi itu ceritanya. Dulu waktu nelayan mengarungi samudra, kan gitu ya. Nah, bumbu-bumbu itu direbus dulu, baru dihalusin. Setelah itu ada ikan yang sudah dibakar, disiram pakai bumbu yang tadi. Tapi sekarang nggak lagi direbus, sekarang sudah ditumis. Nah, baru tetap itu ditabur di atas ikan tadi. Itu tentang tombur. Wah, jadi makin nggak tahu deh bilangnya ya. Ini mantap banget nih. Wah. Kita masuk ke makanan yang selanjutnya. Yang keempat, ikon di Botoho, naniura. Kita dengar penjelasan naniura dulu nih. Berbeda dengan olahan ikan sebelumnya, naniura umumnya disajikan dalam keadaan mentah. Tak salah jika banyak orang kemudian menjuluki sebagai sushi orang Batak. Wow. Tadi ada apa tadi? Dalini Horbo, ya kan? Tadi ada Dalini Horbo yang jadi keju orang Batak. Sekarang, ini naniura, susinya orang Batak. Ini jangan-jangan orang Jepang nyontek sushi dari orang Batak nih. Bisa jadi. Memang Batak itu keren banget. Batak itu keren banget nih. Nah, karena logis dong. Dulu kita dijajah sama bangsa Eropa. Mereka bisa bikin keju kan? Kita juga pernah dijajah sama bangsa Jepang. Mereka nyontek juga nih naniura, sehingga dibawa ke sana ke Jepang jadi sushi gitu kan. Masuk akal ya. Makanya keren, Batak keren banget. Kita punya sushi
susinya orang Batak, yaitu naniura. Nah, kita dengar lagi nih penjelasannya. Dengan ragam bumbu dan citra rasa asam dari cuka ataupun belimbing wuluh membantu proses pematangan dari naniura, sekaligus membuat masakan khas Batak ini terasa menyegarkan. Wow. Jadi naniura itu dimasak atau matangnya itu dengan menggunakan asam cuka ya, atau belimbing wuluh. Wah, jadi sekali lagi tidak dimasak. Naniura ini merupakan susinya orang Batak. Wow, keren, keren banget nih. Apalagi nih yang selanjutnya nih, pasti keren juga nih. Makanan yang kelima, ikon di Botoho, yaitu saksang. Ada yang nggak tahu saksang? Paradongan tahu saksang? Atau ada paradongan yang baru tahu saksang setelah nonton video ini? Kayaknya nggak mungkin dia ya. Paradongan pasti semuanya sudah tahu saksang, ya kan? Karena kalau kita ke Lapo, itu nggak mungkin nggak ada saksang. Pasti ada saksang. Karena itu yang dijual utamanya, ya kan? Nah, biasanya saksang ini itu ada dua ya. Ada yang margota, ada yang tidak margota. Margota ini pakai darah gitu kan. Ada yang pakai darah, ada yang tidak pakai darah. Kita mau dengar dulu nih penjelasan tentang saksang itu. Nah, saksang itu adalah olahan daging yang dibumbui darah ya. Tadi saya bilang ya, yang margota ini kan gitu kan. Dibumbui darah. Daging yang digunakan itu biasanya daging babi, terus ada juga daging anjing, ada daging kerbau, dan ada daging sapi juga ya. Terus setelah itu namun terkadang penggunaan darah itu dihilangkan dan diganti dengan bumbu sambal saja yang disebut dengan naso margota ya. Tadi seperti penjelasan saya tadi, jadi nggak margota, naso margota. Nah, itu saksang, dan biasanya saksang ini pasti ada di acara pernikahan adat Batak. Menu saksang ini pasti nggak ketinggalan. Di Jakarta khususnya, di semua pesta, hampir semua pesta yang ada di Jakarta, mungkin di kota lain juga sama, itu ada saksangnya. Nah, namun sayang sekali ya, di tengah kondisi COVID begini, kita udah jarang ke pesta. Nggak ada lagi men pesta. Pesta pernikahan adat Batak itu udah untuk sementara tidak diperbolehkan. Kita PSBB. Jadi nggak bisa makan saksang dong. Ya kan? Tapi paradongan nggak perlu khawatir, kita punya solusinya ya. Bagi paradongan yang sudah lama tidak makan saksang karena ini corona ini ya, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke Lapo juga tutup karena PSBB, paradongan jangan khawatir, kita nanti punya solusinya, ya kan? Maka dari itu nanti paradongan tonton video sampai habis, nanti ada solusinya supaya paradongan bisa menikmati saksang yang mantap, makyus. Bukan hanya saksang, ada makanan lainnya kayak tadi apa, arsik, arsik jos kan. Nah, terus ada tombur juga ya. Nanti paradongan bisa lihat gimana caranya bisa mendapatkan makanan yang mantap tersebut. Oke, yang keenam, ikon di Botoho, daun singkong tumbuk. Wah, ini salah satu makanan favorit saya, daun singkong tumbuk. Terus habis itu dicampur pakai ikan teri sambal. Wow, siapa yang suka? Yang suka komen di bawah ya. Ini mantap banget nih kayaknya. Mantap banget, sayur daun singkong tumbuk, terus pakai ikan teri sambal, pakai kacang, terus habis itu ada telur balado. Wow, mantap banget nih. Daun singkong tumbuk. Nah, mau para paradongan ini udah pasti tahu lah ya. Daun singkong tumbuk ini untuk membuatnya cukup mudah karena hanya perlu menyiapkan bumbu halus dari cabai merah, bawang merah, kunyit, terus ada bawang putih juga, lalu daun singkong yang menjadi bahan utamanya tentunya ya. Bisa dengan mudah diambil, namun diutamakan daun yang lebih muda ya. Paradongan untuk biar lebih enak, lebih mantap, itu pilih daun singkong yang lebih muda. Kemudian diperlukan bahan lain seperti lengkuas, terus batang serai yang dimemarkan, ditumbuk-tumbuk nih sampai memar. Nah, oke, dimemarkan. Terus irisan batang kecombrang dan teh ebi yang telah kok ribet ya, kayaknya mama saya masak sayur daun singkong nggak begitu ribet. Tapi ya itu intinya, ada bumbu-bumbu yang harus disiapkan, dan itu daun singkong tadi, daun singkong yang muda yang tadi kita pilih itu ditumbuk dulu, setelah itu dimasak menggunakan santan dan bumbu-bumbu tadi, dan jadinya maknyus. Daun singkong tumbuk ini juga ada berbagai macam juga ya. Sekarang ada improvement yang dilakukan, ada yang ditumbuk halus, ada yang dipuyer-puyer gitu kan.
ada yang digiling. Nah, itu tergantung dari paradongan mau gimana masaknya. Tapi yang pasti ini manis banget. Ini berasal dari khas Sumatera Utara, dari kita orang Batak, dari Medan. Ini manis banget. Aduh, jadi makin lapar. Nah, makanan selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ikon di Botoho, BPK ya. Nah, BPK kan sekolah Kristen ya? Damn! Hah? Ya kan? Nah, BPK di sini adalah babi panggang karo. Wah, babi panggang karo ini juga makanan khas kita orang Batak nih. Nah, kita dengar penjelasannya nih. Babi panggang karo atau yang lebih populer dengan istilah tadi BPK adalah makanan yang terbuat dari daging babi yang dipanggang atau dibakar. Makanan ini adalah masakan khas suku Karo, sehingga banyak ditemukan di daerah kota yang banyak ditinggali oleh orang Karo, seperti Brastagi, Kabanjahe, Medan, dan bahkan di Pekanbaru, Jakarta, dan Bandung juga udah banyak nih BPK. Kita pergi ke kemana ya? Banyak lah, di Mayasari ada BPK gitu kan. Terus di Cibubur ada BPK kan. Di Bandung juga banyak BPK. Ini banyak BPK, mantep. Paradongan harus cobain nih BPK. Di video kali ini kita akan kasih bonus 3 makanan lainnya yang merupakan ciri khas orang Batak. Tidak hanya 7 tadi ya, tidak hanya 7 tapi 3 lainnya kita akan kasih bonus. Sebelum kita masuk ke pembahasan 3 bonus makanan ya, yang menjadi ciri khas orang Batak tambahan dari kita selain 7 tadi, kami mau menawarkan sesuatu buat paradongan. Paradongan yang sekarang pengen banget makan panggang yang enak, saksang yang maknyus, terus habis itu tombur dan arsik yang paradongan bisa hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Ada di kolom deskripsi. Khususnya ini khusus bagi paradongan yang tinggal di kota Jakarta. Bekasi boleh nggak? Bekasi boleh ya? Oh, bisa Bekasi bisa ya. Bagi paradongan yang tinggal di Jakarta, Bekasi, terus Tangerang bisa, Tangerang? Hah? Tangerang bisa? Depok bisa, Depok? Wah, Jabodetabek, Jabodetabek pokoknya ya. Bagi paradongan yang tinggal di Jabodetabek, Bogor juga, Bogor bisa dikirim. Dijamin maknyus, mantap ya. Saya percaya teman-teman nggak akan rugi, nggak akan menyesal ya. Ini mantep banget ya, mantep banget. Nanti mungkin ada video yang lainnya yang kita tayangkan tentang makanan-makanan yang mantep ini. Tapi untuk tahu lebih detailnya, teman-teman bisa hubungi nomor di deskripsi ya. Kita akan anter ya ke rumah teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir social distancing, kita yang anter nanti. Ada tim yang mengantar ke rumahnya teman-teman. Sekali lagi khusus buat paradongan yang ada di Jabodetabek. Tidak hanya Jakarta, Depok juga bisa, Tangerang juga bisa, Bekasi bisa ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, kita lanjut lagi ke makanan yang selanjutnya. Yang ke-8 itu ada makanan yang cukup dikenal. Ini ikon di Botoho ya. Kalian harus tahu ini, yaitu mie gomak. Nah, mie gomak. Ini penjelasannya, kita mau dengar mie gomak itu apa tuh. Mie gomak adalah makanan yang terkenal sebagai masakan khas daerah dari tanah Batak Toba. Meliputi semua daerah Batak Toba. Dan juga menjadi masakan khas dari Sibolga dan Tapanuli. Wow, jadi mie gomak itu berasal dari Sibolga dan Tapanuli. Nah, mengenai asal-usul sebutan dan untuk menu ini bervariasi juga versinya. Sebagian itu menyebutkan mungkin karena cara penyediaannya digomak-gomak, digenggam pakai tangan. Gomak itu gini ya, digomak. Nah, digenggam pakai tangan ya. Itu sehingga sampai saat ini disebutlah mie gomak. Meskipun pada akhirnya tidak menggenggamnya dengan tangan di saat menghidangkannya. Ya, sekarang itu nggak mungkin lah ya. Sekarang nggak bisa. Ya pakai pakai sendok, pakai alat lah. Ya kan, nggak mungkin digomak-gomak lagi ya kan. Kalau kita ngelihat digomak-gomak juga. Oke, lanjut. Juga sering disebut spaghetti orang Batak. Emang sudah fix lah kita yang sebagai inspirasi, sumber pengetahuan dari orang-orang luar sana. Kalian paradongan harus bangga jadi orang Batak. Tadi apa tadi?
Dalini Horbo atau susu kerbau ya, betul. Itu kejunya orang Batak ya kan. Wow. Nah, terus tadi apa lagi tadi? Naniura. Naniura itu susinya orang Batak. Itu dicontek lagi itu dari orang Jepang tadi kan. Orang Jepang nyontek kita tuh bikin sushi kan. Yang terakhir barusan nih, mie gomak itu spaghetti. Nah, jangan-jangan juga bangsa Eropa itu ngelihat di Indonesia di tanah Batak itu ada mie gomak, diikutin bikin spaghetti itu kan. Wah, dahsyat. Nah, sekarang kita masuk makanan yang selanjutnya, yang ke-9, bonus yang kedua nih untuk para dongan. Ikon di Botoho. Makanan ini sering menjadi perdebatan atau pertanyaan di kita orang Batak. Wah, apa itu? Ini makanan ini dibilang bukan dari Batak karena namanya bukan dari Batak, kan gitu kan? Nah, makanan ini adalah bika Ambon. Wah, ini bika Ambon ini sering diperdebatkan ini. Banyak ini anak-anak yang nanya, "Ma, kenapa bika Ambon? Kok dari Medan? Kok dari Batak? Kan namanya Ambon." Kan banyak kayak gitu. Nah, buat para dongan yang belum tahu kenapa namanya bika Ambon nih, kita kasih tahu nih. Menurut informasi yang kita dapat, bika Ambon itu adalah olahan kue bika ya, yang dimodifikasi. Dan kebetulan kue itu pertama kali dibuat itu di Jalan Ambon yang berada di Kota Medan. Oke, jadi bukan di Kota Ambon. Jadi kebetulan bika itu dibuat di Jalan Ambon yang ada di Kota Medan, dan juga dipromosikan atau dijual di toko yang berlokasi di Jalan Ambon yang ada di Kota Medan, sehingga kita atau orang banyak itu mengenalnya dengan nama bika Ambon. Sampai dengan saat ini kita mengenalnya dengan nama bika Ambon. Nah, bika Ambon ini sekarang sudah banyak ditemui di kota-kota besar. Hampir semua toko kue di kota besar itu pasti ada kue bika Ambon. Tapi ini menurut saya pribadi nih para dongan, bika Ambon dari Kota Medan masih jauh lebih enak dibanding bika Ambon yang dijual di toko-toko kue yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Oleh sebab itu para dongan yang lagi liburan di Kota Medan, ya sekarang sih nggak bisa liburan ya kayaknya ya karena situasi seperti ini ya. Tapi nanti selesai wabah ini, teman-teman yang mungkin mampir atau berkunjung ke Kota Medan, berlibur ke Kota Medan, pulang kampung, jangan lupa beli oleh-oleh bika Ambon ya. Boleh dikirim juga ke kantor kita ya, biar kita bisa mencicipi sama-sama. Ya, itu tadi bika Ambon. Jadi sekali lagi, bika Ambon itu bukan berasal dari Kota Ambon. Itu adalah makanan khas kita Sumatera Utara, makanan khas kita orang Medan. Nah, yang terakhir yang kalian harus tahu, yang ke-10, ikon di Botoho, makanan bonus ya. Wah, bonus dari kita yang terakhir nih, yang ketiga. Makanan ini itu makanan yang cukup fenomenal. Wah, ini cukup populer, sangat populer lah. Ini luar biasa deh pokoknya makanan ini. Ini dikenal, apalagi di pernikahan adat Batak. Ini yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari. Orang kadang-kadang bisa berantem gara-gara ini. Waduh. Dan sering banget gara-gara makanan ini orang jadi rebutan. Ada yang tahu? Teman-teman tahu apa makanan ini? Ini ciri khas banget di kita orang Batak. Bahkan kadang-kadang untuk mengumpat orang kita pakai makanan ini. Apa itu? Ini dia makanannya. Jeng 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 jeng. Lapet. Lapet merupakan kue khas kita orang Batak. Nah, seperti tadi saya katakan, khususnya di pernikahan adat Batak ya, itu pasti ada lapetnya. Dan kadang-kadang para tamu juga ya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan lapet ya, supaya kita kebagian lapetnya ya. Saya nggak tahu kenapa hampir setiap pesta Batak itu lapet itu menjadi sesuatu yang diperebutkan ya kan. Nah, ya memang rasanya enak ya. Kita tidak bisa menjumpai lapet di semua toko kue, tidak ada ya. Ya mudah-mudahan dengan ada video ini ada toko-toko kue yang terinspirasi akhirnya membuat lapet ya, dan dijual di toko kue, toko-toko kue yang besar-besar ya, itu ada lapet ya. Ada dari makanan Jawa itu ada apa? Ada bukan yang sering di toko kue itu, yang serabi Solo ada gitu kan. Terus ada ya makanan kue-kue yang dari Jawa itu banyak di toko kue. Maka dari itu mudah-mudahan pengusaha-pengusaha kue ya itu melihat sebagai satu potensi bisnis gitu kan. Jadi lapet bisa masuk toko kue di kota-kota besar, sehingga kita nggak perlu rebutan lagi di pesta Batak masalah lapet. Dan tadi seperti saya katakan, kadang-kadang lapet ini juga menjadi umpatan buat manggil kita sama orang Batak. Lapet. Lapet, dasar kok lapet gitu. Ya, itu dia ya. Jadi itu 10 makanan ya. Ada 7 makanan plus 3 bonus yang kita kasih. Mudah-mudahan para dongan menjadi lebih mengetahui ya makanan-makanan yang merupakan khas kita orang Batak.
Kita sudah dengar tadi ada 7 makanan khas Batak atau khas Sumatera Utara. Bahkan tidak hanya 7, tadi kita kasih bonus 3 ya, 3 lagi yang kita kasih bonus. Jadi total ada 10 makanan. Wah, memang ada makanan lainnya sih ya, tapi kalau kita bahas di video ini itu nggak akan cukup ya, panjang banget. Karena sekarang aja udah panjang nih, udah berapa menit nih gitu kan, udah cukup panjang ya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa bagi para dongan yang belum subscribe dulu. Terus nyalakan loncengnya. Setelah itu like video-video kita. Dan yang paling penting kita minta dukungan para dongan untuk membagikan video ini ke teman-teman, ke para dongan, ke saudara-saudara kita yang lainnya. Agar apa? Agar mudah-mudahan melalui video ini memberikan pengetahuan tambahan bagi para dongan yang lainnya yang memang belum mengetahui. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Batak, Horas.